Inilah wujud kebun yang kemarin saya tunjukkan pertama kali. Saya tanamin terong. Ini nanti mungkin mau saya tambah lagi tumpang sari kacang. Cuman ini terlalu jarak tanam terongnya terlalu dekat. Sebenarnya tidak boleh terlalu dekat begini, karena kemarin saya mengejar supaya tanah masih gembur. Intinya mengejar hujan lah kemarin. Nah, ini saya coba tanamin kangkung. Kangkung kan selama 20 hari atau itu kan udah bisa panen. Nah, ini udah mulai tumbuh kecambah. Wujud kecambahnya. Soalnya kita memikirkan gimana caranya selama 1 bulan ini kita tidak mengharapkan gaji dulu dari itu. Kita memikirkan perputaran uang dan perputaran modal. Ini sebenarnya rumput-rumput begini udah waktunya jabut. Ini saya kasih pupuk kandang sama NPK 1616. Wujudnya seperti ini. Kalau terong itu mungkin agak lama, lebih cepatan kangkung. Jadi saya sengaja mengolah kangkung dulu. Ini kebetulan kemarau panjang ini. Saya ngolah kangkung ini, tanahnya kemarin saya bongkar, saya ke ataskan, saya naikkan semua. Yang agak keras ini saya singkirkan. Nah, di bawahnya ini masih ada tanah agak gembur. Saya sengaja gali bawah tanah gembur yang sebelum saya tanam ini. Saya kasih apa ini? Pohonnya padi. Kalau di Jawa bilang damen. Damen. Terus ada sampah-sampah atau apa, saya taruh di dalamnya, baru saya tanam, saya timbun. Setelah saya timbun, sebenarnya ini teorinya dari apa itu? Dari Ponorogo ya. Saya lihat YouTube-nya Pak siapa itu. Saya coba bikin sendiri ini. Bener apa enggak? Dan ternyata jerami ini nih sebenarnya cuman penutup supaya bawahnya tuh selalu lembab. Tuh, kecambahnya udah mulai tumbuh. Ini baru tanam 2 hari ini. Baru tabur 2 hari. Kecambahnya udah mulai tumbuh. Dan ini sengaja saya tutup begini itu jangan terlalu tebal ya. Saya cuman menginginkan kelembapan tanah itu supaya tetap awet dan tidak terlalu banyak menyiram air. Ini paling saya nyiram biasanya cuma sore doang, karena pagi masih ada embun. Sama ini belum saya ini siraman dari kemarin sore, dan tanahnya masih basah semua. Tuh, masih lembab banget. Jadi kita tidak usah menyiram lagi pagi ini. Mungkin kita menyiram nanti sore lagi. Ini umur 19 per 20 hari sebenarnya udah mulai panen terong kangkungnya, dan kita menunggu terong itu. Nah, terong itu ada kemungkinan nanti, kalau sebenarnya sih kalau nggak terlalu rapat saya nanamnya, saya bisa ngasih tumpang sari sebenarnya. Sini kacang. Cuman ini sebenarnya terlalu rapat karena kemarin saya ngejar hujan. Ya mungkin kalau panennya nggak terlalu efisien, nggak terlalu memuaskan. Ya semoga aja sih memuaskan. Soalnya sebenarnya kalau anjuran
tanam terong itu tidak boleh terlalu dekat, buahnya nggak maksimal. Nah, mungkin kalau teman-teman lihat YouTube saya, nanti akan saya ajarkan cara pengolahan yang saya ambil dari saudara-saudara saya di Ponorogo yang kemarin sempat praktek. Itu sebenarnya seperti itu tuh, biarpun kemarau pun masih ini ya, masih tahan air dia. Ini juga kemarin juga sebenarnya baru 2 hari ini, malah duluan itu paginya, ini sorenya. Tuh, kangkung ini udah berkecambah. Saya nutup sekamnya, nutup jeraminya nggak terlalu padat ya, soalnya kalau terlalu padat nanti takutnya tunas dari kangkung itu nggak bisa naik ke atas, agak terlalu ketekan lah. Bukan ya, sayang sih sebenarnya ya. Itu aja penjelasan saya dari YouTube yang kemarin. Kalau saya itu mau mengajarkan, saya tuh sebenarnya juga kerja di salah satu perusahaan dan saya driver. Dan driver ini kan kadang kan ya, kalau saya sengaja hidup di sekitar kampung, soalnya hidup di kota itu udah terlalu penuh, udah terlalu bosen. Sengaja saya hidup di kampung tuh mau ngasih inspirasi ke kalian bahwa hidup di kampung itu tidak semuanya akan sengsara ya. Banyak orang yang takut akan hidup di kampung itu, takut nggak bisa makan, takut ya, pokoknya takut nggak bisa hidup kayak di kota. Ya emang perbedaannya kalau hidup di kota sama di kampung itu jauh ya. Kalau hidup di kampung itu emang semua serba murah. Kalau dibilang serba murah itu apa? Kayak pisang begitu tuh ibaratnya. Mungkin kalau di kota kayak gitu beli. Kalau di sini nggak pernah ada yang beli. Siapa yang mau petik. Paling kita kalau pisang begini sih apa ya, nggak terlalu diinin banget sih. Pisang kan jangkanya panjang, lama dia. Panen tuh lama. Jadi saya utamain sayur. Coba sayur dulu ini. Nanti teman-teman lihat kelanjutan video saya. Sekarang sebenarnya kalau di kampung tanah kayak gitu tuh, sayang kalau nggak diolah. Sebenarnya itu bisa diolah. Cuman saya lagi meraktekkan ini dulu. Ini ada kemungkinan 90% berhasil. Jadi jangan pernah teman-teman punya pikiran, hidup di kampung nanti susah. Nggak ada cerita hidup di kampung susah. Justru malah enakan di kampung sebenarnya, kalau kalian tahu atau paham akan celah kehidupan di kampung. Perputaran uang sayuran seperti ini itu cepat sebenarnya. Karena orang sayuran tuh tiap hari konsumsi. Dan jangan sepelekan cuma dari angka 3.000 atau 2.000. Kalau dikalikan berapa kilo. Nah, dari terong ini aja sebenarnya kalau 1 kilonya sekarang 6.000 atau 3.000 lah, anggap aja murah sekarang lah 3.000. Ini dari hasil dari modal ini aja, ini baru saya beli benih itu. Sebenarnya kalau bisa jangan beli benih, lebih baik nyemai sendiri. Ini dari benih ini aja kemarin saya satu kotak beli 90.000. Pupuk NPK 45. Ya baru itu doang.
dan ada kemungkinan apa sih ya, modal nggak terlalu gede sebenarnya. Ini kebetulan juga ada pupuk kandang yang saya manfaatkan dari kambing yang kemarin saya tunjukkan ke teman-teman di YouTube sebelumnya, di video sebelumnya. Kambing itu kan pupuknya sengaja saya ambil. Ini juga kemarin bawahnya sengaja saya kasih pupuk, saya tabur pupuk baru timbun tanah, jadi tanah akan gembur dan empuk. Ini empuk sebenarnya kawan, biarpun kemarau nih, tanah kayak gini nih. Ini kemarin tanam ini, tuh gembur ini, karena bawahnya udah kita olah duluan. Jadi buat teman-teman yang mau menanam kangkung, bayam atau sebagainya, kalau bisa musim kemarau begini tuh pengolahan tanah tuh yang paling utama. Nanti di video berikutnya saya tunjukkan cara pengolahan tanah buat kangkung atau bayam di musim kemarau. Nanti teman-teman lihat, bagi yang berminat. Saya sih nggak terlalu banyak muluk-muluk dari teman-teman. Tolong bantu like, subscribe, dan saran apa yang akan teman-teman berikan masalah hal saya ini. Barangkali ada yang udah paham atau udah tahu. Jadi kita ini masih tahap belajar ya. Saran kritik teman-teman tetap kita saring. Kalau emang bagus ya kita jalankan. Kalau sekiranya teman-teman nggak suka ya nggak apa-apa. Ini cuman sekedar motivasi doang. Kalau hidup di kampung itu sebenarnya nggak terlalu rumit dan nggak terlalu susah. Cuman kebanyakan orang lebih banyak jaga gengsi. Gengsi hidup di kampung, nyangkul, belepotan tanah, mainan apa itu? Tai kambing lah, tai ayam. Sebenarnya kalau dari gengsi ya susah sih teman-teman untuk hidup itu, hidup lebih maju lah. Kita semakin tua, saran saya sih begini ya, kita semakin tua hidup di kota ataupun kerja di pabrik, semakin lama kita nggak bakalan kepake sama perusahaan, dari faktor usia. Terus pokoknya rata-rata sekarang kalau perusahaan pasti pengen cari yang punya keahlian, satu, dua, usia. Sedangkan sekarang kalau semuanya masalah usia dan keahlian, banyak anak-anak ya yang lulusan baru-baru ini mungkin lebih pintar dari kita. Ya kalau masalah pengalaman mungkin lebih pengalaman dari kita. Tapi kalau masalah kepintaran mungkin zaman-zaman sekarang itu lebih banyak pintar mereka lah daripada kita. Kita usia sekarang perusahaan tuh rata-rata 30-35 aja udah tidak pakai. Nah, maksud saya dari umur 35 atau 30 ini, sebelum kita tua, kalaupun ada modal, lebih baik kita manfaatkan di kampung, buat perputaran di kampung. Ini kalau semuanya sudah jalan, justru Anda lah yang nanti akan menjadi bos. Bukan Anda sebagai karyawan biasa. Justru malah Anda sendiri yang nanti akan merasakan, oh begini tuh jadi bos di kampung. Ini paling enggak kalau semuanya nanti sudah jalan, saya mungkin ada mau sewa tanah ya, buat pengolahan sayuran ini. Ada kemungkinan sih kita mau cari 2 atau 3 orang buat bantu saya. Ya makanya yang saya bilang kayak kemarin, modal kecil. Jangan pernah takut untuk memulai hal yang baru.
karena kegagalan nggak selamanya akan gagal terus. Suatu saat pasti kita ada berhasilnya. Kita koreksi kesalahan kita, cara nanam kita, cara produksi kita gimana. Insya Allah pasti bisa. Selagi ada niat pasti bisa. Kalau teman-teman masih takut gagal, ya nggak selamanya kalian akan maju. Kalau udah takut gagal dari awal, mending jangan dijalanin. Soalnya apa? Kalau ragu, jangan jalanin. Kalau mantap, jalankan. Soalnya di kampung itu gini ya, semuanya itu orang kota tuh ngarepin dari kampung. Sayuran, pedaging, kayak ayam, kambing, sapi, semuanya dari kampung. Sedangkan kita orang kampung sendiri nggak mau memanfaatkan kesempatan ini gitu loh. Kesempatan di mana orang yang harusnya bisa jadi bos di kampung justru malah jadi budak di kota. Kota ya emang saya akuin kalau masalah uang kota lebih banyak. Tapi desa kalau masalah biaya hidup makan jangan tanya. Jadi saya sarankan buat teman-teman yang mau memulai hidup di kampung nggak usah takut. Kita bisa sharing-sharing, bisa ngobrol-ngobrol, nanti bisa lewat komen-komen saya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti saya akan tunjukkan cara pengolahan tanah di saat musim kemarau, biar teman-teman nggak penasaran ya. Terus ini nanti di saat sudah panen, baru saya tunjukkan hasilnya berapa, modal berapa, biar teman-teman juga tahu. Dan kangkung itu kan sebenarnya kan ini kan kalau sudah intinya ini sebenarnya begini loh. Kangkung ini kan tadinya satu tanam sini jarak 2 hari atau 3 hari, nanti sebelahnya sono lagi mau saya tanam lagi jarak 1 minggu atau berapa hari. Nah nanti sebelah mana lagi mau saya tanam lagi. Jadi tiap hari kangkung ini usahakan tiap hari panen. Jadi Anda punya kemasukan harian, dan itu terong itu nanti bisa buat kalau sudah panen sebenarnya dia bisa buat bulanan, kayak kambing, terus kayak apa itu ayam itu sebenarnya bisa buat harian, cuman ambil petelurnya. Kalau kambing itu kan tahunan. Jadi sebenarnya di kampung itu kayak gimana ya, perputaran uang tuh sebenarnya cepat, cuman kita nggak mau berusaha dan nggak mau ngambil celah yang bagus gitu loh. Coba pikir-pikir dulu omongan saya nanti. Kalau teman-teman masih penasaran, ngobrol-ngobrol sama orang yang sudah mengalami hidup di kampung, biar teman-teman juga tahu dan nggak takut kalau nanti suatu saat mau hidup di kampung. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung-sambung lagi di video berikutnya di saat saya sudah mulai memanen terong ini dan kangkung itu. Dan sebenarnya di sebelah sana saya juga menanam cabai. Cabai itu untungnya agak menggiurkan. Bukan untung dari ini ya. Kalau masalah modal sebenarnya nggak terlalu gede, cuman kalau cabai itu kan harganya pasti agak tinggi daripada terong. Jadi saya nanam nggak cuman terong doang, cabai juga saya tanam. Jadi nggak cuman fokus ke terong ya. Jadi di kampung itu kalau sudah kita tanam begini, tinggal nunggu hasil. Kangkung buat harian, terong cabai buat bulanan, sama kambing itu kan kotorannya kita emang manfaatkan buat pupuk ya. Jadi kalau bisa
3 hal itu harus diusahakan di kampung. Kalau nggak mau kangkung ya bayam. Bisa. Ini nanti sebenarnya mau saya tumpang sari dengan kacang panjang. Cuman karena ini terlalu rapat, sebenarnya nggak boleh nanam terong terlalu rapat begini. Harusnya jarak terong itu antara ini sama ini itu usahakan 60 cm. Ini nggak sampai, ini kayak bangsa 50-an. Pokoknya terlalu padat lah kalau ini. 60 atau 70 lah harusnya. Nah sebenarnya ini sama ini bagus nih caranya. Ini sama ini. Cuman ini saya coba dulu. Mungkin saya agak beraniin pupuk kandang, tahu ini. Semoga sih berhasil ini. Ya moga-moga nggak terlalu mengecewakan. Kalau teman-teman penasaran nanti lihat YouTube saya di channel yang berikutnya. Antara panen terong, kangkung, sama cabai nanti. Sampai di sini dulu video saya. Tolong support saya dengan bantu subscribe, like, dan komen. Dan sampai di sini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Top view video berikutnya.